Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dampak kemarau meluas, 5 kecamatan di Lombok Barat alami kekeringan, BPBD tetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Gelapkan ratusan jenis produk kosmetik di tempatnya bekerja, 4 karyawan di kota Mataram diringkus polisi. Wujudkan emansipasi pada perayaan kemerdekaan, puluhan ibu di Lombok Barat ikut lomba panjat pinang. Ragam cara merayakan hari kemerdekaan, seperti warga di Kampung Tiwuboka, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, mereka menggelar lomba seru yakni panjat pinang. Berbeda dengan biasanya, lomba tradisional yang satu ini justru diikuti oleh para ibu rumah tangga segala umur. Tak mau kalah dengan para pria, para ibu terlihat antusias mengikuti lomba, bahkan ada juga yang sudah lansia. Untuk mendapatkan hadiah, mereka harus berjibaku memanjat pohon pinang yang licin yang sudah dilumuri pelumas. Meski cukup sulit, namun kegigihan para ibu ini menaklukkan panjat justru mengundang keseruan dan gelak tawa warga. Sampai 2-3 orang yang naik pun tidak ada rasanya, tapi tidak tahu nanti malam bagaimana rasanya. Seru ya? Seru baru kali ini lah, seru sekali. Ada kesulitan jadi nggak? Saya rasa pas bangun itu kesulitan karena sudah naik 2 orang kan. Kalau 1 orang mungkin insya Allah bisa saya naik, tapi karena sudah naik 2 orang agak sulit. Selama ini wanita dianggap tidak mampu, tapi di sini kami buktikan bahwa wanita juga bisa. Dari dulu kan hanya untuk kaum pria, panjat pinang itu untuk kaum pria. Jadi kita buat terobosan baru. Yuk ibu-ibu WPL, kita buat wanita yang sekarang panjat pinang. Selain mengasah rasa persatuan, ragam lomba yang digelar di hari kemerdekaan tersebut juga untuk menjadi ajang silaturahmi dan hiburan bagi warga. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ragam cara warga memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan, seperti ribuan warga kota Mataram yang menggelar Karnaval Budaya Nusantara pada Selasa siang. Peserta hadir dengan berpakaian adat khas dari daerah masing-masing, kemudian berjalan kaki berkeliling jalan protokol di kota Mataram, dimulai dari kawasan Islamic Center dan berakhir di lapangan Sangkareang. Tak hanya berpakaian adat, karnaval juga menampilkan ragam kesenian daerah seperti gendang belek dan kesenian dari Pulau Sumbawa, Dompu, dan juga Bima. Sejumlah warga juga tampak hadir membawa hasil panen yang melambangkan suburnya tanah Nusantara. Untuk RI yang ke-80, budaya ini adalah kontribusi Ikatan Keluarga Sumbawa di Pulau Lombok yang kami akan menghadirkan budaya pengantin, ya, pengantin dan semua ciri khas yang ada dengan gong genang serta ada juga serine, itu khas daripada Kabupaten Sumbawa atau suku Samawa di Pulau Sumbawa. Selain itu mungkin ada yang disampaikan Prof. Ya, harapan kami dengan HUT 80 ini Indonesia menjadi negara yang kuat, berdaulat dan maju. Selain mengajak warga melestarikan budaya dan kesenian daerah, karnaval juga bertujuan mewujudkan cinta tanah air di tengah zaman yang semakin modern. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan.
Sejumlah kelompok tani di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur sukses membudidayakan bunga marigold karena menjanjikan keuntungan terlebih di musim penghujan. Para petani mulai tertarik mengembangkan tanaman bunga marigold karena mudah dibudidayakan serta tingginya permintaan dari sejumlah perusahaan di luar daerah. Selain sebagai bahan untuk pengharum ruangan, bunga marigold juga diyakini menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Bahkan belakangan mulai dikembangkan menjadi aneka minuman segar. Bagi para petani, membudidayakan tanaman marigold tidaklah sulit karena mudah tumbuh dan masa panennya yang singkat hanya 1,5 bulan saja. Di kalangan petani, harga bunga marigold berkisar Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Selain dijual untuk memenuhi pasar di daerah, petani juga banyak mendapatkan pesanan untuk dikirim ke Pulau Jawa dan Bali. Harganya beragam. Kalau untuk di di acara-acara besar mereka, hari raya mereka itu bisa di angka 25 sampai 30.000 ya, per kilonya. Nah, alhamdulillah dengan cuaca seperti ini memang bunga ini menjadi alternatif bagi petani yang lain untuk tetap eksis ya, untuk bercocok tanam bunga karena dampaknya tidak terlalu berat seperti tanaman yang lain seperti padi dan hortikultura lainnya. Selain potensi kerugiannya yang sangat minim, budidaya bunga marigold juga menjanjikan cuan hingga puluhan juta rupiah setiap kali panen, sehingga cocok untuk meningkatkan ekonomi para petani di daerah. Muhtarin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.